Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di TV Tubo Channel bersama saya Hedi G. Yaps, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan juga sehat. Di video kali ini seperti biasa, channel ini akan membagikan satu APK Google Kamera Android tentunya yang terbaru atau terupdate dari Parrot 043, dimana Gcam-nya kalian bisa gunakan di banyak handphone Android lama ataupun baru yang tentunya sudah teraktifkan kamera 2 API-nya. Oke, tidak panjang lebar, kita langsung mulai aja untuk videonya. Check it out. Seperti biasa, apabila teman-teman ingin mencoba APK Google Kamera Android yang kita bahas di video ini dari developer Parrot, untuk link downloadnya saya sudah sertakan di deskripsi di bawah video ini. Untuk kali ini saya menggunakan handphone Realme XT ya teman-teman untuk testernya, dan Gcam ini juga hanya bisa diinstal di device yang berandroid kan 9 tentunya. Pada update kali ini dari Parrot 043 versi 6 yang terbaru saat ini, untuk update-nya ada penambahan item pengurangan noise baru di bagian lip aperture, yaitu radius temporal. Selanjutnya ada penambahan item stabilisasi optikal untuk video di perangkat Mi Mix 2S. Untuk tampilan atau interface-nya Gcam Parrot yang terbaru saat ini sama seperti dengan versi yang kemarin ya teman, tidak ada perubahan. Dan untuk di bagian mode-modenya khususnya di Realme XT semuanya berjalan dengan baik dan stabil. Di portrait di opsinya ada pengaturan tambahan seperti retouch wajah. Ini tanpa menggunakan HDR plus, saya tester semuanya berjalan dengan stabil ya teman. Tapi kalau di bagian kamera utama kita tidak menggunakan HDR plus, itu di layar bidiknya agak terasa nge-lag ya teman, dan hasil gambarnya pun tidak bisa disimpan. Ini dia contohnya. Tapi kalau kita mengaktifkan untuk HDR plus dan HDR plus disempurnakan, semuanya bisa berjalan dengan baik dan normal ya teman-teman. Jadi overall tidak mengganggu kalau kita tidak mengaktifkan HDR plusnya, karena untuk di mode kamera utamanya masih bisa digunakan dengan baik ya teman saat mengaktifkan HDR plus ini khusus di Realme XT. Selanjutnya di bagian mode foto malam atau night sight, tentunya di bagian opsi sudah ada menu yaitu astrofotografi, sudah support sama seperti yang kemarin. Dan ada tips dari saya, apabila teman-teman mengambil foto di bagian mode foto malam atau night sight, alangkah baiknya mengaktifkan untuk auto white balance-nya ya teman-teman, agar hasilnya lebih bagus seperti di dalam video ini contohnya. Oke, ini dia hasilnya di mode night sight dengan menggunakan auto white balance. Itu di mode night sight ya, bukan mode astrofotografi. Oke, di bagian video juga support untuk 4K cuman sampai 30 fps ya untuk frame rate-nya. Di timelapse juga semuanya berjalan dengan baik ya teman dan stabil. Tapi yang sangat disayangkan untuk bagian slow motionnya di versi ini masih belum muncul ya untuk di Realme XT. Tapi tidak masalah karena mode-mode unggulannya seperti mode foto malam, portrait depan belakang, kamera utama, video semuanya bisa berjalan dengan baik dan stabil untuk di Realme XT. Untuk di device lain mungkinan sama ya, karena Gcam Parrot ini terkenal dengan kestabilannya dan banyak support di device Android lainnya yang terbaru ataupun yang lama. Untuk di setelan, teman-teman bisa mengaktifkan untuk akses jangan ganggunya pada Gcam Parrotnya seperti ini. Ini bertujuan agar tidak terganggu saat kita merecord video saat ada notifikasi ya teman. Selanjutnya di bagian video sudah support untuk resolusi paling tinggi 4K. Stabilisasi video bisa diaktifkan agar hasil video lebih stabil dan lebih enak dilihat ya teman-teman. Di setelan lanjutan teman-teman bisa mengaktifkan untuk pelacakan fokus. Oke, saya nonaktifkan dulu. Bisa kalian pilih untuk sentuh waktu fokusnya sampai 10 detik. Untuk yang tidak suka di mode portraitnya ngezoom, bisa kalian aktifkan ya teman-teman. Selanjutnya menggunakan DCI ketiga bisa kalian aktifkan sesuai selera. Untuk kontrol RAW plus JPEG bisa diaktifkan ya, nanti akan muncul di opsi, saya akan jelaskan sedikit di bagian layar bidik nanti. Untuk di HDR plus disempurnakan, frame-nya bisa kalian pilih sampai 35 ya teman-teman.
Tapi saya pribadi menggunakan 9 aja biar tidak terlalu lama saat penangkapan di mode astrofotografinya. Auto white balance, pilih default yaitu pixel 4 XL. Astrofotografi kalian bisa pilih sampai 30 detik. Selanjutnya, apabila teman-teman ingin mengatur ketajaman warna atau sharpness, kejenuhan atau saturation dan ISO dan yang lainnya secara manual, teman-teman bisa buka pengaturan perpustakaan lalu kalian bisa aktifkan. Disinilah teman-teman bisa mengatur hasil akhir sesuai selera kalian masing-masing. Karena setiap orang mempunyai pandangan dan nilai untuk hasil akhir gambarnya itu pastinya beda-beda ya, teman-teman. Di sini ada pengaturan ketajaman warna, pengurangan warna noise, pengurangan kebisingan luminance, kejenuhan atau saturation. Kalau gambarnya pucat bisa dinaikkan, kalau terlalu pekat bisa kalian kurangi ya, teman-teman. Ini pengaturan yang baru ditambahkan untuk versi 6, radius temporal saya pilih di angka 512. Selanjutnya ini enhance. Enhance ini untuk mengurangi kabut pada hasil gambar ya, teman-teman. Sekalian atur di sini. Selanjutnya untuk di batas ISO ini maksimal 16.000, defaultnya 10.000 ya, teman-teman. Kalian bisa pilih 10.000. Kalau saya pribadi di Realme XT saya menggunakan ISO di angka 3000. Itu dia untuk di bagian lipacer yang kalian bisa atur secara manual untuk hasil gambar yang kalian mau ya, teman-teman. Oke, sekarang saya back. Nah, untuk di mode foto malam atau night shake, teman-teman ingin mengambil gambar di mode astrofotografi, alangkah baiknya formatnya teman-teman pilih RAW ya. Ini dia pengaturan yang kita aktifkan tadi di bagian pengaturan lanjutan. Ini agar hasil gambarnya lebih tajam dan lebih maksimal kita saat mengedit di Lightroom ataupun di Photoshop. Oke, sekarang kita masuk ke penginstalan Gcam-nya. Untuk menginstalnya seperti biasa, tapi jika teman-teman sudah terinstall dengan Gcam based on Google yang sama seperti ini, teman-teman saat penginstalannya terbentur masalah data, alangkah baiknya teman-teman agar menghapus dulu untuk Gcam dengan based on Google yang sama. Setelah terhapus, teman-teman bisa langsung install untuk file APK Gcam-nya yang sebelumnya kalian download ya. Oke, untuk installnya seperti biasa. Oke, kalau sudah terinstall seperti ini, teman-teman jangan langsung buka ya. Alangkah baiknya teman-teman agar menghapus untuk data cache dan data penyimpanan pada Gcam-nya. Oke, untuk menghapusnya seperti ini, buka info aplikasi pada pengaturan, lalu buka penyimpanan memori. Teman-teman bisa hapus untuk data cache dan data penyimpanan Gcam-nya. Ini bertujuan agar tidak terjadi konflik atau berbenturan dengan data Gcam yang kalian hapus tadi dengan Gcam yang kalian baru install ya, teman-teman. Oke, kalau sudah clear seperti ini, teman-teman bisa buka untuk Google Camera Parrot versi 6-nya yang terbaru saat ini. Kalian buka, setujui semua untuk perizinannya. Kemudian kalau layar bidiknya sudah tampil seperti ini, Gcam tidak FC, berarti Gcam sudah bisa digunakan seperti biasa. Oke, berikut ini adalah hasil gambar lebih jelasnya dengan menggunakan Google Camera Parrot versi 6 yang terbaru saat ini dengan menggunakan handphone Realme XT. Check it out. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara mengklik subscribe dan icon notifikasinya juga. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya, good job, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.